Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yansen Nathanael Xiaoming SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 14 kelompok 4 nomor urut 32. Pengampu materi Bapak Ahmad Pauji Batubara SAP MPA, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan tugas kesiapsiagaan bela negara, yaitu tentang kesiapsiagaan jasmani, mental, menjunjung kearifan lokal, dan etiket. Oke, yang pertama kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara itu adalah keadaan siap yang dimiliki seseorang baik fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian untuk memiliki kesiapsiagaan bela negara, kita juga harus mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu yang pertama kesiapsiagaan jasmani, kedua kesiapsiagaan mental, ketiga menjunjung kearifan lokal, dan yang keempat etiket moral. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kesiapsiagaan jasmani. Salah satu contohnya itu adalah pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Yang pertama, kita harus menerapkan kebiasaan baik seperti memakan makanan sehat. Contohnya kita memakan secara teratur, memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, terhindar dari banyaknya micin kalau untuk generasi sekarang. Kemudian melakukan aktivitas sehat. Contohnya tidak merokok, mempunyai istirahat yang cukup, tidak begadang. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Kita olahraga teratur ini melakukan beberapa kegiatan aktivitas tubuh atau workout dengan waktu yang teratur dan juga mempunyai intensitas atau kapasitas olahraga yang tidak terlalu berlebihan. Karena kalau olahraganya berlebihan itu juga bisa membuat tubuh kita lelah atau bisa menjadi penyakit bagi tubuh kita. Yang kedua itu kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental apa aja itu? Contohnya kesehatan berpikir. Jadi di sini kita harus bisa berpikir positif. Salah satu contohnya misalkan kita harus berpikir kita pasti bisa melakukan itu, atau kita harus percaya diri. Jangan kita menjadi minder. Kemudian yang kedua, kita harus bisa pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Salah satu contohnya kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Yang ketiga, manajemen stres. Apabila kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kita akan bisa menjadi stres atau jenuh. Dan yang keempat itu makna hidup. Kita harus bisa tahu apa yang harus kita lakukan di lingkungan kita ataupun dimanapun kita berada. Yang ketiga, menjunjung kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah hal-hal yang baik di tempat kita berada. Bisa berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kearifan lokal juga biasanya terkait dengan sopan santun, komunikasi, ataupun cara berpakaian. Contohnya kearifan lokal yang perlu kita jaga di Indonesia, itu contohnya sopan santun ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Untuk kearifan lokal di negara kita, kita tidak boleh langsung menyebut nama orang yang lebih tua dari kita. Harus ada panggil bapak atau abang atau kakak dan lain sebagainya. Karena kalau kita langsung memanggil nama dengan orang yang lebih tua dari kita, itu bisa dikatakan tidak sopan atau tidak memiliki kearifan lokal. Yang keempat itu etiket moral. Yang pertama etika. Etika itu satu sikap atau perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar
untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, etiket sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia. Salah satu contohnya itu adalah seperti keprotokolan, yaitu meliputi tata tempat, tata upacara, ataupun tata penghormatan. Ada juga yang lain seperti tata cara berpakaian, tata cara duduk, berdiri, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki sopan santun, etiket yang baik. Jangan misalkan kita berada di acara resmi tetapi kita menggunakan pakaian renang, itu kan tidak cocok. Jadi kita harus mempunyai etiket yang baik dan ataupun sopan santun. Kemudian yang terakhir itu moral. Moral ini nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.